Teririsnya jari oleh pisau adalah suatu hal yang sering terjadi di rumah, terutama pada saat memasak. Penanganan yang tepat adalah sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi dan juga mempercepat proses penyembuhan luka. Hai, saya Nes Agung, selamat datang di kanal sehat Medcovazin. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah bagaimana caranya penanganan yang tepat ketika jari teriris oleh pisau dan juga bahan dan alat apa saja yang harus disediakan dalam kotak P3K yang ada di rumah. Penting kita untuk menyediakan peralatan yang kita butuhkan dalam kotak P3K sebagai antisipasi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Berikut adalah pertolongan pertama yang harus kita lakukan ketika jari kita teriris oleh pisau. Yang pertama, tetap tenang dan lakukan cuci tangan. Langkah pertama itu penting, kita harus tetap tenang agar menghindari terjadinya pendarahan yang lebih serius dan segera bilas dengan air yang mengalir untuk menghindari terjadinya infeksi lebih lanjut. Kemudian yang kedua, hentikan perdarahan. Bisa dilakukan penekanan pada area perdarahan atau area luka dengan menggunakan kain bersih kalau tidak ada, atau menggunakan tisu, dan juga kita tekan sampai perdarahannya berhenti selama beberapa menit. Jika perdarahan terus berlanjut, angkat tangan di atas level jantung untuk memperlambat aliran darah. Cara lain yang paling efektif adalah gunakan kalsium alginate dan tekan menggunakan kalsium alginate pada sumber perdarahan selama beberapa menit sampai pendarahan berhenti. Kemudian kalsium alginate tersebut tidak perlu diangkat kembali atau dibuka, biarkan saja menempel pada area luka. Pada saat nanti dia akan berubah menjadi gel ketika dia terkena darah ataupun juga cairan atau eksudat. Setelah pendarahan berhenti, bersihkan luka dengan air yang mengalir dan juga lebih baik menggunakan sabun antiseptik yang non-toksik tentunya, yaitu yang kita sering pakai adalah sabun Medcovazin cuci luka. Hindari menggunakan alkohol, hidrogen peroksid, atau zat-zat kimia lainnya yang memang akan mengakibatkan toksik terhadap luka dan juga bisa mengakibatkan iritasi. Langkah selanjutnya adalah gunakan salep antibakterial. Kenapa harus menggunakan salep antibakterial? Karena itu sangatlah penting untuk menghindari dan mencegah terjadinya infeksi pada luka. Nah, kali ini yang kita akan pakai adalah Medcovazin Red. Setelah itu kemudian kita aplikasikan Medcovazin Red. Nah, caranya ini untuk teman-teman bisa langsung ke area luka seperti ini ya. Atau kita gunakan kalsium alginate. Jadi Medcovazinnya bisa ditaruh di atasnya kalsium alginate seperti ini. Nah, ini kemudian kita ratakan. Kemudian kita tempelkan langsung di area permukaan luka. Langkah selanjutnya adalah tutup dengan perban. Nah, luka harus tertutup, tidak boleh dibiarkan terbuka. Kenapa? Karena jika dibiarkan terbuka maka akan kemungkinan terjadinya kontaminasi bakteri dari luar. Langkah selanjutnya, setelah diolesi dengan salep Medcovazin Red, luka harus ditutup. Ya, ditutup dengan apa? Dengan kasa dan juga plester. Nah, alternatif lainnya plester bisa kita gunakan adalah transparan film dressing, yaitu plester anti air, sehingga pada saat terkena air atau pada saat mandi dan lain sebagainya itu tidak tembus ke area luka. Kapan balutan sebaiknya diganti? Nah, biasanya penggantian balutan ini dilakukan setiap 3 hari sekali atau pada saat balutan tersebut kotor dan pasien atau kita tidak nyaman dengan balutannya. Langkah selanjutnya, selalu pantau perkembangan dan kondisi luka. Kita identifikasi apakah ada tanda-tanda infeksi seperti bengkak, kemerahan, kemudian nyeri, terjadi peradangan yang lainnya yang memang kita curigai mengarah kepada adanya infeksi. Jika tanda-tanda tersebut muncul, segera bawa ke layanan kesehatan terdekat atau teman-teman bisa konsultasikan melalui layanan kita di Medcovazin Academy ya. Jangan sungkan untuk share apapun di situ karena kita terbuka untuk selalu berdiskusi dan memberikan treatment serta terapi yang tepat untuk penanganan luka. Dan juga jika terjadi komplikasi lebih lanjut, lukanya tidak kunjung sembuh, kemudian masih infeksi, silahkan bawa ke praktik mandiri keperawatan terdekat yang memang di situ ada penanganan khusus terhadap perawatan luka. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini terkait dengan penanganan luka teriris pisau pada jari. Nah, jika dirasa bermanfaat video ini, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.